Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Ananda Putri, BP 1910842038, mahasiswi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen penguji dan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing saya, yaitu Pak Malse Yuli Vestra, SOS MAP selaku pembimbing pertama, dan Ibu Dr. Desna Aromatika SAP MAP selaku dosen pembimbing saya yang kedua, yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi ini. Baiklah, judul dari penelitian saya yaitu Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima di Kawasan Pasar Atas. Bab 1 Pendahuluan. Latar belakang. Perdagangan sektor informal merupakan suatu usaha ekonomi kerakyatan yang banyak diminati oleh masyarakat. Hal ini terjadi karena tidak seimbangnya pertumbuhan angkatan tenaga kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan. Selain itu, meningkatnya angka migrasi, tuntutan ekonomi, serta sifat masyarakat yang konsumtif menjadi peluang besar bagi sebagian masyarakat untuk bekerja di sektor informal. Dapat dilihat pada grafik di samping bahwa sektor informal memiliki angka yang selalu lebih tinggi dibandingkan dengan sektor formal dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Kota ini memiliki 3 pasar yang mendukung aktivitas perekonomiannya. Kota Bukit Tinggi merupakan kota dengan PDRB terbesar kedua di Sumatera Barat setelah Kota Padang. Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. Dalam hal ini, Pemko Kota Bukit Tinggi telah membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. PKL di Kota Bukit Tinggi cukup banyak dan berada di berbagai tempat. Salah satunya berada di kawasan Pasar Atas. Untuk penataan di kawasan Pasar Atas sendiri sudah ada dari dulu. Namun, sesuai dengan isi Perda nomor 8 tahun 2014, lokasi tersebut tidak jelas apakah di sana memang peruntukan PKL atau bukan. Lokasi PKL sesuai dengan pasal 25 ditetapkan dengan keputusan wali kota. Namun, dari studi literatur yang dilakukan, peneliti tidak menemukan adanya keputusan wali kota tersebut. Salah satu penataan yang baru terjadi yaitu pemindahan PKL Sanjay ke samping gedung Pasar Atas. Pemindahan tersebut dinilai tidak tepat karena mengganggu keindahan, estetika, kebersihan, dan menyalahgunakan fungsi prasarana kota. Fenomena ini mencerminkan kurangnya pemahaman aparatur mengenai kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima ini. Selain itu, peneliti menduga fenomena ini memiliki hubungan dengan tidak adanya SK atau aturan pelaksanaan Perda Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, sehingga aparatur pelaksana tidak memiliki pedoman untuk melakukan penataan. Fenomena lain yang ditemukan peneliti yaitu kurangnya ketegasan dan koordinasi para birokrat dalam penataan dan pemberdayaan PKL. Kawasan lain di Pasar Atas, seperti di lokasi di Jalan Lereng, saat ini sudah seperti menjadi hak milik PKL. Dulu jalan lereng tersebut merupakan jalan, di mana jalan merupakan fasilitas kota. Permasalahannya saat ini adalah apakah jalan lereng tersebut diperuntukkan untuk PKL atau tidak, sedangkan hingga saat ini jalan lereng tersebut dipenuhi oleh PKL. Selain itu, untuk PKL Jalan Minangkabau sudah diizinkan untuk berdagang hanya pada waktu tertentu, namun masih ditemukan adanya PKL yang melanggar. Untuk kawasan di depan Masjid Raya Bukit Tinggi, dilarang untuk berdagang di sana. Namun, dari observasi yang dilakukan peneliti, dilihat bahwa masih minimnya tindakan aparatur penegak hukum untuk mengatur PKL. Mengenai pemberdayaan PKL, pada pasal 31 ayat 1 dijelaskan bahwa bentuk dari pemberdayaan PKL yaitu peningkatan kemampuan berusaha, fasilitas akses penguatan modal usaha, fasilitas bantuan sarana dagang, fasilitas penguatan kelembagaan, pengelolaan, pengembangan jaringan dan promosi, fasilitas peningkatan kualitas dan kuantitas hasil usaha, pembinaan kesehatan lingkungan usaha, dan pembinaan serta bimbingan teknis. Pemerintah sering mengadakan bazar dan event promosi lainnya di Bukit Tinggi, seperti yang baru terjadi yaitu kegiatan pedati. Namun event tersebut digelar bukan untuk PKL, tapi untuk pelaku UMKM.
Hal ini menjadi catatan untuk pemerintah, di mana sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2014, PKL juga berhak diperhatikan dan diberdayakan oleh pemerintah. Pemberdayaan lainnya yang ada di Perda Nomor 8 Tahun 2014 hingga saat ini belum ditemukan peneliti khusus untuk PKL. Yang ada hanyalah pemberdayaan yang bersifat umum. Kenyataan ini tidak sesuai dengan salah satu tujuan dari Perda Penataan dan Pemberdayaan PKL, yaitu menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. Selain itu, dari observasi dan pengalaman peneliti selama magang, yang dirasakan adalah peneliti saat melakukan wawancara terjadi lempar tangan antara satu aparat dengan aparat lain. Peneliti merasa kurangnya pemahaman aparat di Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan yang sekarang menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengenai siapa pelaksana dari kebijakan pemberdayaan PKL ini. Selanjutnya mengenai rumusan masalah, bagaimana evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Atas. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana evaluasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Atas. Manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis, penelitian ini memiliki kontribusi dalam mengembangkan keilmuan administrasi publik, dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya terkait permasalahan dalam penelitian ini. Yang kedua, untuk manfaat praktis, diharapkan mampu memberikan informasi terkait evaluasi dari kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Bukit Tinggi, khususnya di kawasan Pasar Atas yang dilakukan pemerintah daerah Kota Bukit Tinggi. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka. Dalam hal ini, peneliti mengambil penelitian yang relevan, yang pertama yaitu dari Randi Erlan, dengan judul penelitian Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah tahun 2015 sampai 2025, studi kasus kawasan ekowisata di Cagar Alam Pulau 2, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Penelitian ini memiliki relevansi dengan peneliti saat ini, yaitu menggunakan teori Leo Agustino. Yang kedua yaitu Indra Christian dengan judul Evaluasi Kebijakan Penataan PKL di Jalan Kiara Condong, Kota Bandung. Selanjutnya dari Sutardi, evaluasi kebijakan pengaturan pasar tradisional Tipar Gede di Kota Sukabumi, dan dari penelitian saya yaitu yang berjudul Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan Pasar Atas. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori evaluasi kebijakan menurut Leo Agustino, yang terdiri dari 5 kriteria. Yang pertama, sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana, prasarana, dan teknologi, finansial, serta regulasi. Berikut skema pemikiran dari penelitian ini. Definisi konsep ada 3, yaitu kebijakan publik, evaluasi kebijakan, dan pedagang kaki lima. Untuk definisi operasional dapat dilihat pada tabel berikut. Bab 3, metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif. Untuk teknik pengumpulan data, menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling. Peran peneliti yaitu sebagai instrumen utama. Proses penelitian, penelitian diawali dengan merumuskan masalah, menentukan lokasi dan waktu penelitian, menentukan informan, menyusun kerangka wawancara, mengumpulkan data, menginterpretasi dan menganalisis data, menarik kesimpulan, dan menulis laporan. Unit analisisnya yaitu lembaga, yaitu Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi, atau saat ini adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Bab 4, deskripsi lokasi penelitian. Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat yang memiliki batas daerah yaitu sebelah utara berbatasan dengan Nagari Gadut dan Kapau, Kecamatan Tilantang Kamang, Kabupaten Agam. Sebelah selatan berbatasan dengan Talu Ampek Suku, Kecamatan Banu Ampu, Kabupaten Agam. Sebelah barat berbatasan dengan Ngaresiano, Gugu, dan Koto Gadang, Kecamatan Ampek, Koto
Kabupaten Agam, dan sebelah timur berbatasan dengan Nagari Tanjung Alam, Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi merupakan salah satu dinas yang ada di lingkungan pemerintah Kota Bukit Tinggi yang terletak di Jalan Cinduamato, nomor 7, Kota Bukit Tinggi. Organisasi ini dulunya bernama Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bukit Tinggi. Namun, pada awal tahun 2023, dinas ini berubah nama menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukit Tinggi. Bab 5, Temuan dan Analisis Data. Yang pertama yaitu sumber daya aparatur. Ditemukan bahwa aparatur pelaksana tidak memahami Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima, serta tidak mengetahui bagian mana saja yang menjadi tupoksi dari pengaturan PKL di kawasan pasar atas. Hal ini terjadi karena aparatur tidak belajar dan tidak membaca perda tersebut, sehingga tidak ada yang diketahui oleh aparatur tentang perda itu. Selain itu, tidak pahamnya aparatur jadi karena keterbatasan PNS, seringnya pergantian pegawai atau karena pergantian pimpinan. Faktor lainnya yaitu pegawai sebelumnya tidak menurunkan kebijakan ini ke pegawai baru. Jadi, pegawai yang ada saat ini tidak mengetahui kalau ada kebijakan yang berkaitan dengan tugas mereka. Tidak pahamnya aparatur pelaksana juga disebabkan oleh tidak adanya aturan penjelas dari Perda Nomor 8 Tahun 2014. Yang kedua yaitu kelembagaan. Yang pertama, diskresi. Dalam penelitian ini tidak ditemukan adanya diskresi dari Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Karena di dalam perda tersebut sudah dijelaskan seperti lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara. Dalam pelaksanaannya di lapangan, pada waktu-waktu tertentu, pemerintah membebaskan para PKL untuk berjualan di suatu lokasi. Hal ini bukanlah suatu diskresi, tapi termasuk ke dalam lokasi peruntukan PKL yang bersifat sementara. Sistem organisasi. Yang pertama yaitu dilihat dari tujuan bersama. Tujuan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah mendukung visi misi Wali Kota Bukit Tinggi, di mana dalam hal ini, bidang pengelolaan pasar menjadikan permasalahan penataan PKL sebagai isu yang harus diselesaikan dalam rangka mendukung visi misi yang ada. Salah satu permasalahan yang berkaitan dengan bidang pengelolaan pasar yaitu belum optimalnya penataan PKL di wilayah pasar karena pertumbuhan jumlah PKL tidak seimbang dengan ketersediaan lahan untuk berjualan. Yang kedua yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan keterampilan pegawai. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM yang sesuai dengan posisi yang dibutuhkan, jenjang pendidikan pegawai yang minim sarjana, menjadikan banyaknya penempatan pegawai yang ada tidak sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Yang ketiga, yaitu hierarki wewenang. Hierarki wewenang di Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki kejelasan hubungan di antaranya, seperti kejelasan hubungan antara atasan dan bawahan, di mana bawahan memiliki tanggung jawab ke atasan. Hal tersebut sudah tergambar dengan jelas dalam struktur organisasi. Yang terakhir yaitu koordinasi antar pegawai. Koordinasi antar pegawai, khususnya di bidang pengelolaan pasar, berjalan baik, seperti koordinasi pikiran kepada pegawai lain dalam hal pekerjaan, agar suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu juga ada koordinasi melalui grup WhatsApp atau bertatap muka dengan pegawai lain di lapangan dan lain sebagainya. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah gaya kepemimpinan demokratis, sinergitas kelembagaan, seperti adanya surat kesepakatan antara 5 SKPD, yaitu bidang pengelolaan pasar, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP. Yang kedua, terdapat sinergitas Satpol PP sebagai penegak hukum, salah satunya yaitu melakukan tindakan dan penertiban secara persuasif kepada PKL di kawasan pasar atas. Yang ketiga, adanya kerjasama antara Basnas dengan pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan atau sekarang menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian berupa gerobak untuk dagang bagi PKL yang berada di pedestrian jam gadang. Adanya koordinasi Kominfo dengan Bank Nagari terkait pembuatan dan penerbitan kartu tanda pengenal PKL. Saat libur Lebaran tahun 2023, pemerintah mengizinkan para pedagang untuk berjualan selama libur Lebaran sampai batas waktu yang ditentukan. Yang terakhir yaitu adanya kerjasama pemerintah dengan BPRS Jam Gadang dalam hal bantuan modal untuk masyarakat Kota Bukit Tinggi yang memiliki usaha dan berdomisili di Kota Bukit Tinggi yaitu Tabungan Usman. Sarana, prasarana, dan teknologi.
Pada dasarnya, pemerintah hanya menyediakan lahan untuk PKL berdagang. Namun saat ini, pemerintah bekerja sama dengan Basnas untuk memberikan fasilitas bantuan sarana dagang, di mana sarana dagang tersebut baru hanya untuk pedagang kuah di pedestrian jam gadang. Di pedestrian jam gadang juga diberikan kartu tanda pengenal sebagai bukti PKL tersebut legal dan mendapatkan izin jualan. Kartu tanda pengenal PKL terhubung dengan lembaga perbankan di mana pembeli dapat melakukan transaksi pembayaran non-tunai. Wali Kota Bukit Tinggi meminta para PKL yang ada di kawasan pasar atas untuk mengenakan pakaian itu perempuan baju kurung berwarna hitam dan untuk yang laki-laki menggunakan deta, baju hitam tolak belango, serta celana batik guna menarik daya beli pengunjung serta memberikan warna baru pada PKL dengan menampilkan pakaian khas orang Minang. Pemerintah sudah memfasilitasi bantuan pinjaman modal untuk pelaku UMKM, termasuk di dalamnya untuk PKL, melalui program tabungan Usman dari BPRS Jam Gadang. Pemerintah juga memfasilitasi para pelaku usaha termasuk PKL dalam promosi dan pemasaran produk menggunakan media teknologi seperti yang sudah ada saat ini yaitu Videotron. Untuk ke depan, bidang pengelolaan pasar sedang mempersiapkan sistem informasi terkait keberadaan PKL, di mana sistem tersebut akan diintegrasikan dengan SBH atau Sistem Bukit Tinggi Hebat. Finansial. Tidak ada dana khusus untuk PKL, karena PKL itu tidak seperti pedagang toko yang diberi fasilitas sarana dan prasarananya. Dana yang ada saat ini hanya untuk dana operasional pasar, di mana dana untuk PKL itu tergabung ke dalam dana operasional pasar tersebut. Ketidakpahaman aparatur mengenai kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL ini menjadi faktor tidak adanya dana khusus untuk PKL, sehingga aparatur pelaksana mengatakan bahwa mereka tidak membutuhkan dana untuk PKL. Regulasi. Penataan untuk PKL itu sudah ada, mungkin jauh sebelum adanya Perda. Namun, aparatur bidang pengelolaan pasar tidak pernah menemukan adanya aturan pelaksana mengenai kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Untuk jadwal usaha PKL, pemindahan dan penghapusan lokasi PKL yang ditetapkan dengan keputusan wali kota belum ada SK-nya. Selanjutnya, aparatur bidang pengelolaan pasar tidak dapat mengatakan suatu lokasi PKL itu permanen atau sementara. Hal itu terjadi karena tidak adanya surat keputusan wali kota mengenai lokasi peruntukan PKL, seperti yang dimaksud Perda. Seperti pada PKL Sanjay, PKL tersebut sudah dipindahkan ke samping gedung pasar atas, namun belum ada ketetapan SK lokasinya. Aparatur yang ada saat Perda diberlakukan tidak pernah menetapkan suatu SK atau membuat juknis terkait kebijakan tersebut. Fokus bidang pengelolaan pasar adalah kepertokoan. Jadi, bidang pengelolaan pasar tidak ada keinginan untuk membuat aturan pelaksana dari kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL. Bab 6. Penutup. Kesimpulan, berdasarkan uraian dari hasil penelitian, Peraturan Daerah Kota Bukit Tinggi Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kawasan pasar atas dari tahun 2014 sampai saat ini belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kriteria evaluasi kebijakan menurut Leo Agustino, yaitu kriteria sumber daya aparatur yang tidak mengetahui dan memahami apa saja wewenang dan tupoksi aparatur terkait kebijakan ini, kriteria kelembagaan dan kriteria sarana prasarana dan teknologi yang sudah cukup baik namun belum maksimal, kriteria finansial yang tidak terpenuhi oleh pemerintah, serta belum maksimalnya kriteria regulasi pendukung. Untuk saran dan rekomendasinya, yang pertama yaitu diharapkan pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian bidang pengelolaan pasar membaca dan memahami isi dari Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. Yang kedua, diharapkan bidang pengelolaan pasar, bidang perdagangan, dan Dinas Pariwisata untuk berdiskusi, membahas batas-batas wewenang atau tupoksi dalam hal pengaturan PKL. Yang ketiga, diharapkan kepada pegawai bidang pengelolaan pasar yang ingin pindah kerja atau pindah jabatan ke posisi lain agar dapat menyerahkan pekerjaannya ke pegawai baru. Yang keempat, diharapkan pemerintah dapat mencari lahan untuk PKL. Yang kelima, diharapkan bidang pengelolaan pasar menganggarkan dana khusus untuk kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL ini. Yang keenam, merevisi Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang TDU. Yang ketujuh, diharapkan adanya ketetapan dalam bentuk SK Wali Kota. Yang kedelapan, melakukan penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan aturan yang ada di dalam Perda Nomor 8 Tahun 2014. Yang kesembilan, diharapkan
Rencana yang sudah dirancang oleh pemerintah untuk PKL dapat segera dilaksanakan. Ke-10 disarankan untuk membuat papan informasi petunjuk arah posisi PKL sesuai jenis dagangannya agar pasar itu selain tertib juga informatif. Sekian presentasi hasil dari penelitian saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.